Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang dijuluki sebagai kota santri atau kota pesantren. Julukan ini tidak semata-mata ada karena banyaknya santri, namun juga santri dan para ulamanya yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Salah satu pesantren di Tasikmalaya yang sudah lama berdiri adalah Pesantren Sukamanah yang berlokasi di Singaparna. Pesantren Singaparna berdiri pada tahun 1927, didirikan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang berada di sebuah kampung bernama Cikembang. Sebelum akhirnya berdiri Pesantren Sukamanah dan namanya mengikuti nama pesantren. Pesantren Sukamanah ini didirikan atas tanah wakaf dari seorang janda yang dermawan sekaligus seorang ibu angkat dari Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu Ibu Haji Siti Juwariyah. Pesantren ini merupakan salah satu saksi bisu pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang tokoh karismatik yang menjadi ikon perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Tingkahnya dianggap telah melebihi batas wajar karena menyalahi akidah akibat paksaan untuk melakukan seikerei. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir pada tahun 1901 dengan nama Hudaimi dari pasangan suami istri bernama Nawapi dan Ratmah. Beliau menjalani pendidikan agama di banyak pesantren di Jawa Barat. Salah satunya pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati, kakak sepupunya yang dikenal dengan nama Kiai Haji Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, kemudian ia mondok di pesantren Cilenga, Lewisari, dan di pesantren Sukamiskin Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pada akhir pemerintahan kolonial di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 November 1941, beliau menjalani masa tahanan bersama Kiai Haji Ruhyat Cipasung akibat menentang kolonial secara terang-terangan dan membangkitkan semangat rakyat untuk bergerak melawan musuh. Kita harus berontak karena kalian sudah menginjak-injak harkat dan derajat martabat bangsa Indonesia. Seharusnya saya yang bertanya kepada kalian. Kenapa kalian tidak pulang ke negara kalian? Apakah kalian terus mau diperangi sampai kalian mati di tanah ini? Cukup! Ini mustahil semua. Ini tidak mungkin kamu bisa melawan Belanda. Mana mungkin? Mana kehebatan yang kamu punya? Mana kekuatan yang kamu punya? Senjata saja kamu tidak punya. Puncaknya pada pendudukan Jepang ketika para ulama Tasikmalaya dipanggil ke lapangan Kawedanaan Singaparna untuk diminta menghadap ke arah Jepang dan melakukan seikerei, membungkuk kepada matahari, akan tetapi hanya beliaulah yang tidak mau mengikutinya. Nah, ini kelainan Jepang terhadap Sukamanah itu di saat setelah terjadi dikumpulkannya ulama Tasik, seluruh ulama Tasik di lapangan Kewadanaan Singaparna. Nah, kalau dulu itu di atas kecamatan itu ada instansi kewadanaan. Kalau dulu, nah di sana dikumpulkan dan diperintahkan oleh Jepang untuk seikerei, membungkuk ke arah Hiroshima untuk menghormati dan menyembah matahari. Nah, di antara ulama itu tidak ada yang tidak tunduk kepada Pancasila itu kecuali Zainal Mustafa. Bahkan beliau pernah membisikkan kepada ajengan Ruhyat itu, ulah jang nukitu teh haram. Tapi tetap
ulama yang lain karena takut dengan senjata sampai ditolak senjata, mereka ikut membungkukkan dan sujud ke arah Hiroshima. Suatu ketika pada tanggal 24 Februari di tahun 1944, pada hari Kamis, Sukamana didatangi 4 kompete Jepang. Para santri yang saat itu sedang berkumpul di Masjid Baitul Mujahidin sontak marah melihatnya. Mereka mengultimatum Kiai Haji Zainal Mustafa agar segera menyerahkan diri ke pangkuan pemerintah Jepang. Namun dengan lantang beliau menolak, yang kurang lebih ucapannya seperti ini: "Semua ini bukan salah kami penduduk di sini, dan kalianlah yang menjajah dan telah menyalahi agama." Kalimat tersebut diucapkan dalam bahasa Sunda. Kemudian dihadanglah kompete tersebut hingga menyisakan 1 orang kompete yang kemudian melapor kepada pihak Jepang. Sesaat setelah kejadian tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa menyeru kepada santri-santrinya agar bersiap menghalau keadaan terburuk, yaitu jihad. Para santri atas perintah Kiai Haji Zainal Mustafa membuat pedang kayu sebagai senjata perlawanan. Menurut tradisi lisan di masyarakat, yang wallahu alam, pedang kayu tersebut dapat menjadi tajam sehingga dapat memberikan luka kepada musuh. Keesokan harinya, sebelum peristiwa besar yang melibatkan pemberontakan antara Jepang dan santri Sukamana, terlebih dahulu mereka harus melawan bangsa sendiri yang pro terhadap pemerintahan Dai Nippon. 4 kepala Nippon ini harus kita tanam di Sukamana sebagai gantinya. Ada kisah legenda di masyarakat salah satu santri Sukamana bernama Ajengan Makmur yang dapat menghabisi 3 truk musuh lokal tersebut dengan menggunakan pedang bambu. Selanjutnya, sekitar Jumat sore, terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sukamana yang merupakan perlawanan besar dari rakyat Sukamana terhadap bala tentara Dai Nippon. Akibat perbedaan kekuatan tempur, pada akhirnya Sukamana porak-poranda. Ajengan Mustafa akhirnya digelendang ke Jakarta bersama 18 santrinya untuk dihukum mati. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah mati. Sesungguhnya mereka adalah tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Bahkan mereka penuh bahagia dengan keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Terjadi perbedaan pendapat antara klaim keluarga dan para sejarawan bagaimana Ajengan Mustafa dihukum. Pasalnya, menurut penuturan keluarga Ajengan Mustafa, tidak mempan untuk dipenggal maupun ditembak, sehingga beliau dihukum mati dengan cara dikubur dalam keadaan duduk dan posisi tersebut diketahui pada saat ditemukan. Namun, dalam penelitian sejarah, tentunya ini tidak masuk akal, sehingga beliau terkenal dihukum dengan cara dipenggal di Pantai Ancol pada tanggal 28 Oktober 1944. Makamnya dipindahkan dari Jakarta ke Tasikmalaya pada tanggal 6 November 1972. Kiai Haji Zainal Mustafa diangkat sebagai pahlawan pergerakan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064-TK-tahun 1972. Menurut penuturan Bapak Yusuf Azim, salah satu pengurus pesantren Sukamana saat ini, beliau mengatakan, setelah peristiwa tersebut, terjadi kekosongan di pesantren Sukamana selama 3 tahun.
Namun, para murid yang diwasiatkan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk pulang terus mendakwahkan Islam dan membuka pesantren, sehingga pengajaran agama tetap berjalan. Selama berdirinya, pesantren Sukamana telah dipimpin oleh 3 kiai atau ajengan dalam istilah bahasa Sunda. Dari sejak berdirinya sampai tahun 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa sendirilah yang memimpin pesantren tersebut. Selanjutnya, pesantren dirintis ulang pada tahun 1950 dan dipimpin oleh Kiai Haji Fuad Muhsin hingga tahun 2003. Terakhir pada tahun 2003 hingga sekarang pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Acep Thohir Fuad. Pesantren Sukamana merupakan pesantren yayasan yang mempunyai sekolah formal. Para santri selain belajar di pondok juga diimbangi dengan pendidikan formal, di antaranya Yayasan Kiai Haji Zainal Mustafa yang memiliki 2 lembaga sekolah formal, yaitu MTS Kiai Haji Zainal Mustafa dan SMA Kiai Haji Zainal Mustafa. Selain itu, di dekat pesantren terdapat sekolah negeri yang juga banyak diminati, yaitu MTSN 1 Tasikmalaya dan MAN 1 Tasikmalaya. Mondok memanglah berat, namun juga mengasyikkan. Setiap hari, para santri disibukkan dengan jadwal-jadwal sekolah dan pesantren yang padat. Pada pagi hari, santri bermula sholat subuh, setelahnya mereka pergi mengaji, setelahnya makan, kemudian pergi sekolah pada hari biasa hingga pulang sekolah pada siang hari. Di antara sepulang sekolah hingga sebelum asar, para santri memiliki waktu luang yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstra ataupun beristirahat. Setelah melaksanakan sholat asar, santri kembali mengaji hingga maghrib, setelahnya makan dan kembali mengaji hingga pukul 10 malam. Bahkan terkadang pada malam Sabtu dan Minggu akan ada pengajian tambahan. Kegiatan para santri memanglah padat, namun sepadan dengan apa yang didapat. Santri biasanya mendapatkan libur pada hari Jumat dan siang hari di akhir pekan. Di pesantren Sukamana, pengajian kitab kuning atau kitab klasik masih dilestarikan dengan baik. Para santri mengaji sesuai dengan tingkatan yang disesuaikan dengan kemampuannya. Terdapat 4 marhalah atau tingkatan belajar bagi para santri, yaitu tahmidiyah, ibtidaiyah bagi pemula, mutawasitoh atau tingkat lanjutan, dan mutaqaddimah yang diperuntukkan bagi pengurus. Kitab-kitab yang dipelajari mencakup kitab ilmu-ilmu agama seperti fikih, kalam, nahwu shoroh, balaghah, tafsir, dan lain-lain. Mulai dari kitab-kitab dasar seperti Safitun Najah, Jurumiyah, Tijanu Dadori, dan ringkasan hadis-hadis hingga kitab-kitab lanjutan seperti Alfiyah bin Malik, Usul Fikih, Shahih Bukhari, dan masih banyak lagi. Di area pesantren yang kira-kira seluas 1.500 meter persegi, terdapat berbagai fasilitas selain satu asrama putra bernama Al-Manba dan satu asrama putri bernama Al-Manar. Pesantren juga memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang kehidupan para santri di asrama. Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya Baitul Mal wa Ta'mil atau BMT merupakan lembaga yang mengurusi keuangan para santri. Pos kesehatan pesantren juga terdapat di Sukamana dan merupakan pos kestren percontohan bagi pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula perpustakaan dan lab komputer yang digunakan para santri untuk belajar dan mencari informasi. Terdapat pula lahan pemberdayaan santri berupa kolam-kolam ikan yang difungsikan sebagai salah satu pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren. Seluruh elemen pesantren Sukamana saling terikat dengan masyarakat setempat. Keduanya saling menyokong dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kerjasama pesantren dengan masyarakat adalah pesantren menyediakan lapangan pekerjaan, biasanya untuk menjadi koki masak dan penyedia makanan bagi para santri, ataupun penyedia jasa laundry.
Sebaliknya, masyarakat juga ikut menjaga pesantren dan santri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah kira-kira pesantren yang sudah berumur hampir 1 abad tersebut. Pesantren Sukamanah sekarang mungkin bisa digolongkan sebagai pesantren semi modern karena telah menerima modernisasi dan masih memelihara ciri khas pesantren yaitu kitab kuning dan kekhasan santri lainnya. Dan Allah upami ditinggali salap unsur salap raya dan di segi kajian kita penginten masih kita kuning apa ada toala di misoli pernah dulu jadi di aslah ada karena tradisi lama baik jika dianggap baik teman sesuai tapi walau dulu jadi aslah mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik jadi alergi lah sesuatu yang dianggap baru. Al-khufafadatu ala qadimislihi wal aqaldu bil jadidil aslah. Begitulah penuturan dari salah satu pengurus pesantren Sukamanah, yaitu Bapak Aji. Pesantren seiring zamannya akan terus berkembang mengikuti, namun tetap ada tradisi baik yang harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab.